Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Neti Wiana. Kita akan membicarakan topik pertemuan ke-12 tentang ragi roti ya. Ragi roti ini merupakan produk biomasa sel, jadi merupakan produk industri mikrobial. Kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang produk pangan bagian 1 tentang industri produk mikrobial berupa berbasis susu. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas produk yang berupa biomasa sel ya, terutama ragi roti. Nah, dari tangki fermentor tadi dilakukan sentrifugasi ya. Hasil awal tadi ini yang disebut dengan cream yeast ya. Jadi masih kita lihat ini masih banyak sekali cairannya ya, karena masih dalam bentuk seperti pelet ya. Nah, ini kemudian kalau dikeringkan lagi, maka dihasilkan compressed yeast ya, yang kadar airnya masih cukup tinggi ya, sehingga juga tidak bertahan lama. Nah, tahapan berikutnya dengan pengeringan yang lain akan dihasilkan kamir yang lebih kering ya. Nah, kamir yang lebih kering ini ada 2 model, yaitu yang disebut tipe active dry dan satunya lagi yang instan ya. Nah, yang instan itu lebih tahan lama, kemudian bisa langsung dimasukkan ke dalam adonan ya. Kemudian karena mempunyai gassing power-nya lebih bagus. Nah, tapi tentu saja harganya lebih mahal dibandingkan yang active dry. Kalau instant dry tadi bisa sampai 1 tahun lebih ya, maka active dry ini kurang dari 1 tahun. Kemudian namun bisa disimpan pada suhu ruang ya. Nah, dibandingkan yang instant dry, maka gassing power-nya kurang ya. Kemudian membutuhkan rehidrasi. Membutuhkan perlakuan perendaman dulu di dalam air yang agak hangat ya. Nah, setelah muncul gelembung-gelembung atau CO2 di situ, menandakan bahwa kamirnya sudah aktif tumbuh di sana, baru bisa dimasukkan ke dalam adonan ya. Nah, yang bulk ini yang tadi yang masih dalam bentuk kick tadi ya, kompres tadi ya. Nah, karena ini kadar airnya masih tinggi, maka untuk yang 2 ini butuh penyimpanan di dalam pendingin ya, atau refrigerated storage ya. Nah, ini gambarannya kalau dia sudah yang active dry ya, kalau dia sudah diaktifkan akan muncul gelembung-gelembung ya, tandanya masih bagus kamirnya. Akan kelihatan gelembung-gelembung seperti ini ya. Ini contoh kemasannya ya. Jadi kalau ini boleh disimpan di ruang kamar tadi ya. Nah, ini yang cake yang masih basah, jadi harus disimpan di pendingin. Nah, 1 gram ini ya, cake ini isinya 10 sampai 14 juta sel kamir ya. Nah, ragi kamir bisa digunakan untuk apa saja. Tidak hanya untuk baking, bisa juga untuk minuman-minuman beralkohol ya. Dan bahkan bisa juga untuk memproduksi bioetanol. Yang perlu penyesuaian lagi pada saat fermentasinya ya, karena dari awal sebenarnya ragi kamir ini lebih kepada untuk memperbaiki adonan ya awalnya. Namun karena kamir juga memproduksi etanol,
Jadi bisa saja digunakan untuk berbagai kebutuhan. Jadi sekali lagi, jika ingin memproduksi bioetanol, ini perlu adjustment lagi ya, karena kemampuan memproduksi bioetanolnya dengan kondisi standarnya tidak terlalu signifikan kalau yang ingin diambil adalah bioetanolnya, sehingga perlu adjustment lagi, penyesuaian lagi di dalam proses fermentasinya, mungkin medianya dan sebagainya. Ya. Nah, ragi ini juga bisa dikembangkan untuk menghasilkan roti premium ya. Nah, kenapa premium? Karena nanti mempunyai kemampuan roti yang dihasilkan itu diperkaya atau tingkat kandungan lisinnya itu menjadi tinggi. Nah, bagaimana bisa diperkaya? Dengan menambahkan tepung yang dihasilkan tadi, ditambahkan pistachio powder ya. Pistachio powder ini sejenis kacang-kacangan ya. Kalau dilihat di sini seperti kacang hijau ya. Nah, sehingga nanti kandungan yang ada di sini tentu saja menjadi bagian dari nutrisi roti yang dihasilkan. Ya. Ini tadi sudah ya. Oke, untuk mengukur kualitas roti, ya tentu saja kalau raginya tadi bagus, maka roti yang dihasilkan juga bagus ya, prosesnya juga berjalan lancar, penampilan rotinya juga mengembang dengan bagus, mempunyai aroma dan rasa yang enak tentunya ya. Walaupun ini tidak semata-mata pengaruh dari khamirnya ya, tetapi kalau misalnya bahan bakunya sudah bagus seperti tadi ya, tapi khamirnya kurang aktif, maka roti yang dihasilkan juga menjadi kurang mutunya. Nah, pada baking tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, tujuannya itu adalah untuk ini ya, mengembangkan adonan ini supaya dia naik, kemudian juga adonannya menjadi lebih mantap gitu ya, lebih kuat ya. Kemudian tadi ya menghasilkan flavor ya. Nah, dan satu lagi, karena khamir ini merupakan single cell yang DNA-nya tentunya mengandung protein, tentu keberadaan khamir ini juga sedikit banyak berkontribusi dalam nutrisi ya. Nutrisi di rotinya ini nanti, rotinya juga akan mengandung protein yang lebih meningkat ya. Nah, selain role dari khamir ini sendiri, tentunya dipengaruhi oleh formula yang ada di sini ya. Kandungan-kandungan yang ada di sini. Kemudian untuk menghasilkan khamir yang lebih baik, tentunya ada proses kontrol bagaimana penyimpanannya, bagaimana suhu adonannya, kemudian setelah di dalam pembuatan roti kan ada yang namanya tahap proofing ya, ada masa inkubasi tertentu sebelum dilakukan pengopenan. Nah, itu nanti akan terakhir akan dihasilkan produk roti yang
punya flavor aroma yang merupakan gabungan dari asam-asam organik dan etanol. Nah, cara lain memproduksi ragi khamir, kalau tadi menyiapkan sendiri molasses, kemudian dilakukan pertumbuhan khamir di situ ya, kemudian dipanen, bisa juga dengan memanfaatkan industri minuman ya. Jadi memang industri ini memang untuk membuat minuman, tetapi setelah itu kan sama ya, pada saat terakhir minumannya diambil, maka yang tersisa adalah setelah filtrasi ya, setelah sparasi, sentrifugasi, cairannya kan diambil untuk minuman ya. Nah, maka padatannya itu bisa diambil lebih lanjut, diproses lebih lanjut untuk menjadi ragi roti atau yeast extract production. Nah, kalau itu untuk tujuannya untuk roti, kembali lagi nanti dicek dulu seperti tadi ya, kualitas khamirnya tadi ya, harus yang memenuhi syarat sebagai ragi roti. Nah, dengan teknologi sekarang memungkinkan raginya tadi disebut dengan ragi premium ya. Artinya khamirnya dikembangkan yang tahan, ada yang tahan apa namanya, pembekuan misalnya. Nah, untuk apa ini? Nah, nanti untuk menghasilkan frozen adonan yang dibekukan ya. Jadi kan untuk kepraktisan industri saat ini kan ada yang pada saat pembeli datang, sehingga adonan yang sudah siap yang dibekukan tadi langsung dipanggang ya. Nah, tentunya kalau seperti itu membutuhkan ragi yang tahan terhadap pembekuan tinggi ya. Kemudian ada yang adonan yang manis. Jadi adonan rotinya itu banyak sekali gulanya misalnya. Nah, tentunya dibutuhkan khamir atau ragi yang toleran terhadap tekanan osmosis ya, karena banyaknya gula tadi ya. Nah, kemudian dengan perkembangan sekarang misalnya adonannya itu banyak mengandung maltosa ya. Nah, sudah ada ragi-ragi sel-sel khamir yang dengan rekayasa genetik ya, sudah dimutasi gennya sehingga mampu memfermentasi maltosa yang sangat besar ya. Nah, tentunya semuanya ini dalam rangka menghasilkan produk roti yang diinginkan ya, dengan sensori dan level kekinian saat ini ya, dengan banyaknya sekali macam roti. Nah, masih ingat di pertemuan sebelumnya kan ada 6 ya kalau tidak salah ya, jenis roti yang menjadi tren saat ini ya. Salah satunya tadi ya ada frozen bread ya. Nah, kalau diinginkan ketiga-tiganya ini berada di dalam satu ragi, maka itu tadi ya perlu kombinasi perlakuan karakteristik secara genetik ya. Nah, tentu ini nanti di ranah orang-orang biotek yang melakukan. Nah, ini contoh produk komersialnya, tentu banyak sekali mereknya ya. Oke, baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan dilakukan di chat di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.